warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiswa Aprilia dari Program Studi Pendidikan Sejarah, absensi 1902-10-509. Saya dari kampus Unipma Madiun, Smart and Competitive. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan, yaitu 1. Tahap konkret operasional, dan 2. Formal operasional, dan 3. Masa remaja oleh Harlock, dan yang terakhir 4. Perkembangan karir oleh Gisbert. Tahap yang pertama yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pemikiran operasional konkret yang mencakup penggunaan operasi. Nah, pada tahap ini, anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikan operasi konkret ini. Tahap ini juga bisa dikatakan sebagai penalaran logika matematika yang bisa menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi yang konkret saja. Misalnya, ada 2 lempung berbentuk bola dengan ukuran sama. Nah, kemudian bola lempung tersebut diubah menjadi bentuk panjang dan ramping. Kemudian, anak itu ditanya lempung mana yang lebih baik, yang lebih banyak, yang berbentuk bola yang panjang. Jika anak itu berusia 7 atau 8 tahun, besar kemungkinan mereka akan menjawab bahwa jumlah lempung dalam kedua bentuk tersebut adalah sama. Nah, tahap yang kedua adalah tahap operasional formal. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret, dan pemikirannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal dapat memecahkan persoalan ini, walau persoalan atau masalah ini hanya disajikan secara verbal. Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikiran operasional formal juga punya kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Dan pemikir idealis ini bisa menjadi fantasi atau khayalan. Misalnya, banyak anak remaja tidak sabar terhadap cita-cita mereka sendiri, sehingga menimbulkan dan memunculkan fantasi atau khayalan. Selain itu, mereka juga tidak sabar menghadapi problem atau masalah untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Ketiga adalah tahap masa remaja oleh Harlock. Pada tahap ini, masa remaja merupakan suatu periode penting dari rentang kehidupan transisional, masa perubahan, masa usia bermasalah, dan masa di mana individu mencari identitas diri. Nah, pada masa remaja ini juga dibagi menjadi 2, yaitu masa remaja awal dari usia 11 atau 12 sampai 16 atau 17 tahun, dan remaja akhir yaitu usia 16 atau 17 sampai 18 tahun. Nah, pada masa remaja akhir, individu sudah harus mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Misalnya, seorang remaja yang baru memasuki sekolah SMP dan secara langsung harus mengalami masa perubahan serta kembali beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman barunya. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap perkembangan karir menurut Gisbert. Menurut Gisbert, perkembangan dalam proses pilihan pekerjaan atau karir mencakup 3 tahap utama, yaitu masa fantasi. Masa fantasi, masa yang mencakup usia kira-kira 10 tahun sampai 12 tahun. Nah, dalam masa ini, memilih pekerjaan, anak bersifat sembarangan atau asal pilih saja, yang tidak didasarkan pada pertimbangan. Misalnya, bila seorang anak yang berusia 10 tahun ingin menjadi seorang dokter, karena umumnya jika sudah menjadi seorang dokter, dia akan memiliki mobil dan bekerja menggunakan mobil yang mewah, serta penghasilan dokter itu juga cukup banyak dan besar. Nah, yang kedua yaitu masa tentatif. Nah, pada masa ini mulai berkembang untuk mempertimbangkan karirnya yang hanya berdasarkan kesenangannya, keterkaitan minat, dan sedangkan faktor-faktor lainnya itu tidak dipertimbangkan. Nah, contohnya, seorang anak melakukan suatu pekerjaan sesuai minatnya, padahal apa yang dikerjakan itu adalah bukan bidang keahliannya. Nah, yang ketiga yaitu masa realistik. Apa sih masa realistik ini? Nah, masa realistik ini adalah masa ini mencakup anak usia 18 sampai 24 tahun. Nah, pada masa ini, baik pada masa perkuliahan atau mulai bekerja, telah mengalami perkembangan yang lebih realistis dan lebih nyata. Contohnya, seorang individu terhadap pekerjaan sudah memperhatikan orientasi minat serta kapasitas dan juga nilai yang terkandung dalam pekerjaan tersebut.
Nah, dalam masa realistik pun dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu masa eksplorasi, masa kristalisasi, dan masa spesifikasi. Apa sih masa eksplorasi itu? Masa eksplorasi yaitu di mana anak mulai melakukan eksplorasi dengan memberikan penilaian atas pengalaman-pengalaman kerjanya. Nah, yang kedua, masa kristalisasi. Apa sih masa kristalisasi itu? Masa kristalisasi yaitu dalam masa ini, selama tahap eksplorasi, anak mungkin sudah mencapai keberhasilan, tetapi mungkin juga bisa mencapai kegagalan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu masa spesifikasi. Apa sih masa spesifikasi itu? Nah, dalam masa ini, anak memilih pekerjaan tertentu yang khusus. Misalnya, ia memilih pekerjaan di dunia atau di bidang pendidikan, maka ia akan mengkhususkan pilihannya itu pada pekerjaan guru dan bukan pada pekerjaan yang lainnya. Baik, itulah tahap-tahap perkembangan yang sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.